Shalom jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Bagaimanakah kabar Anda? Kami percaya pemeliharaannya selalu ada bagi kita yang mengasihi Dia. Ada beberapa informasi yang akan kita simak bersama. Jika Anda adalah orang yang sedang merencanakan pernikahan, pendaftaran bimbingan pranikah Angkatan 31 telah dibuka. Info selengkapnya bisa menghubungi kantor gereja. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Puji Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh tetap berjalan dan berkat-Nya terus mengalir sekalipun di masa sulit. Tuhanlah yang mencukupkan. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwande, atau dengan scan QR kode berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai setengah 12 di lobi pintu utama gereja. Berdoalah terus bagi bangsa kita dan percaya Tuhan akan mencurahkan anugerah-Nya. Indonesia akan dipulihkan serta nama Tuhan dimuliakan. Mari bawa persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab damai sejahtera-Mu teduhkan hatiku, seperti sungai yang mengalir segarkan jiwaku. Yesus, Yesus, padamu ku berharap. Kasih-Mu tak
Padanya-lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya-lah keselamatanku. Sebab damai sejahtera-Mu teduhkan hatiku, seperti sungai yang mengalir segarkan jiwaku. Yesus, Yesus, padamu ku berharap. Yesus, Yesus, kasih-Mu tak terbatas. Yesus, Yesus, padamu ku berharap. Yesus, Yesus, kasih-Mu tak terbatas. Hanya kasih-Mu Tuhan, tak pernah berubah, tak pernah berubah. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Jesus, biar hati kami penuh dengan syukur kepadamu, sebab Kau berikan damai sejahtera atas kami Tuhan. Terima kasih. Yesus, Yesus, padamu ku berharap. Yesus, Yesus, kasih-Mu tak terbatas.
kasih Tuhan, Kau alasan di dalam hidupku, tut berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, oh, meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam kasih-Mu tidak ada ketakutan, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, kami percaya Kau Allah El Shaddai. Oh, terima kasih Tuhan. Oh,
Mari saudara kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Engkau tenangkan hati dan jiwa kami, biar kami boleh menghadapkan diri kami ke hadapan-Mu. Kami buka hati kami buka roh kami siap menerima taburan daripada benih firman-Mu. Engkau beracara Tuhan, urapan-Mu yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan bagaimana belas kasih Tuhan akan membawa saudara dan saya dari perpisahan kepada percepatan, dari separation to acceleration. Semua karena belas kasih-Nya Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, dimanapun engkau berjalan bersama Tuhan, ada harapan Tuhan ingin mempercepat engkau masuk di dalam rencananya. Nah, mari kita mau membuka di dalam Kidung Agung pasal yang kelima. Saya akan bacakan Kidung Agung pasal yang kelima. Aku datang ke kebunku, dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Nah, di dalam pasal ini, pasal 5 di dalam Kidung Agung, kita melihat bagaimana ini salah satu saat di mana mempelai pria dengan mempelai wanita itu berpisah. Ini saat yang sangat sulit, ya. Bagaimana ini menimbulkan satu perasaan yang luar biasa, kehilangan. Nah, tapi kita akan melihat bagaimana perpisahan ini. Yang pertama, ada perpisahan, separation. Yang kedua, seeking out, pencarian. Dan yang ketiga, yang terakhir, speeding up, percepatan. Nah, di dalam perpisahan ini kita lihat juga ada di dalam Kidung Agung ini ajakan-ajakan. Seperti di dalam pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, tariklah aku di belakangmu. Mari kita cepat-cepat pergi. Terjemah lain, draw me and we will run. Kami akan lari. Diulangi lagi di pasal 2 ayat yang ke-10. Kekasihku berbicara padaku, bangunlah. Marilah. Nah, terjemah lain yang lebih jelas, rise up, bangkit, and come away. Ini diulangi lagi di ayat yang ke-13, bangkit dan ayo pergi. Jadi ada ajakan Tuhan kepada kita mempelai wanita, ayo bangun dan lari, ayo kita pergi. Nah, mari kita lihat yang pertama. Bagaimana terjadi yang namanya perpisahan, separation. Saudara, ketika kita berbicara tentang dua orang yang jatuh cinta, begitu sangat mencintai, untuk dipisahkan, wah ini satu proses yang menyakitkan. Ya, kalau perlu setiap hari, setiap saat ada di pikirannya, di hatinya, tapi ketika terpaksa dipisahkan, apalagi dia tidak tahu ini pergi kemana. Nah, kita melihat di pasal yang kelima ini, perpisahan ini terjadi di malam hari. Ketika mempelai wanita ini, si Shulamite ini sedang tidur, hendak tidur. Terjadi di malam hari, di gelap.
Dan ketika kita berbicara tentang tidur, itu berarti orang sudah rileks, sudah melepaskan jubahnya, sudah cuci-cuci mau merebahkan badan, rileks. Dan ketika saat ini dikatakan dia sendirian, tidak bersama dengan mempelai pria. Di malam hari dia mau rileks sendirian, tidak bersama dengan Tuhan. Mungkin kita bisa katakan di malam hari, kegelapan hari, aku untuk waktuku, me time, waktu bagiku sendiri. Aku mau istirahat, mau ngasuh. Mungkin juga di dalam hal rohani kita bisa berkata, ini waktu ketika kita mencari kesenanganku pribadi. Aku mau cari apa yang aku mau. Waktu bagiku sekarang enak-enakan sejenak. Nah, di dalam Roma 13 ayat 12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi ketika hari sudah jauh malam, ini gambaran secara rohani di mana perbuatan-perbuatan kegelapan ini begitu banyak terjadi. Dan kita dipanggil, yuk kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, apa yang kita lihat di dalam dunia ini, ketika kita mengatakan hari sudah jauh malam, kita bisa melihat satu hal di dalam keluarga. Kita lihat bagaimana keluarga sekarang sudah berubah. Bukan lagi seperti apa yang Tuhan katakan. Keluarga, institusi keluarga yang dibentuk Tuhan asal mula dengan Adam dan Hawa. Sekarang sudah diubah. Apapun bisa terjadi dalam pernikahan. Undang-undang bisa berubah. Dan juga kita lihat di dalam pendidikan. Banyak pendidikan sekarang juga sudah berubah. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan dimasukkan dalam dunia pendidikan. Bahkan di dalam dunia entertainment kita melihat bagaimana bahkan dibuat mungkin hasil-hasil karya yang dikatakan seni. Film tapi menghina Tuhan Yesus. Bahkan nama Tuhan Yesus dipakai sebagai perkataan-perkataan sumpah. Kita juga melihat di dalam dunia bisnis. Kegelapan itu semakin terlihat. Dan di dalam dunia rohani sekalipun. Kita bisa melihat bahwa yang rohani pun sudah dimasukin oleh nilai-nilai dunia. Nah, kita melihat ketika mempelai wanita ini, dia sedang mau tidur, Shulamite ini sedang mau tidur. Dia dengar ketukan di pintu. Tapi dia bilang, aku sudah ganti baju tidur. Saudara bayangkan, orang yang pakai baju tidur tuh bajunya santai. Betul. Sedangkan Tuhan memanggil kita, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah ada ketopong, helm, ada baju sirah, ada pedang, ada perisai. Nggak mungkin dong kita bawa semua itu kita pergi tidur. Nggak enak sekali kita tidur dengan segala perlengkapan seperti itu. Ketika seorang tidur bajunya berbeda, dia mengenakan jubah yang berbeda. Jadi di sini Shulamite ini sudah menaruh bajunya. Mungkin kita sebagai jemaat Tuhan, kita taruh perlengkapan kita. Kita nggak pakai lagi ketopong, kita nggak pakai lagi, kita nggak pegang perisai kita. Kita sudah rileks. Nah, ini yang terjadi saudara. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita tidak pakai ikat pinggang kebenaran. Kita tidak punya keadilan. Dan di dalam pikiran kita tidak dipenuhi dengan keselamatan dari Tuhan. Tapi pikiran kita mungkin dipenuhi dengan berita-berita dunia yang membuat kita khawatir. Dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan dunia, entertainment.
Nah, ini kita lepaskan, dengan kata lain kita melepaskan baju kita. Tapi apa yang terjadi di ayat yang ke-5? Ketika pengantin ini mengetok-ngetok, pengantin pria, maka terjadi yang namanya mulai di dalam hati Shulamite ini mulai aduh, ada suara ketukan yang berkata, bukakan kepadaku kekasihku, buka pintunya. Dan kemudian dikatakan dia sedang di dalam hatinya maju mundur. Aduh, aku sudah taruh bajuku, masa aku harus pakai lagi? Sudah cuci kaki, sudah lepas sandal, apakah harus aku kotori lagi kakiku? Aku sudah enak-enak, kenapa aku harus turun lagi? Tapi dikatakan di ayat yang keempat, kekasihku menaruh tangannya masuk dan kemudian jiwaku mulai dibangkitkan. Nah, di sini Tuhan mulai membangkitkan di dalam hati kita. Kita mendengar suara Tuhan mengetuk. Kita mendengar Dia memanggil-manggil kita, ayo buka pintu. Dan hati kita mulai ada sesuatu yang dibangkitkan di sini. Walaupun di sini masih ada pertentangan, iya enggak, aduh, aku turun apa enggak, aku buka apa enggak. Tetapi mulai ada yang namanya kerinduan kepada Tuhan. Nah, sehingga akhirnya dia turun, akhirnya dia ambil langkah itu, dia menuju pintu. Dan dikatakan tanganku penuh dengan mur. Ketika aku pegang pintu itu, tanganku penuh dengan mur, jari-jariku penuh dengan mur. Nah, ini kita masuk yang kedua. Kita mencari di dalam pencarian. Yang kedua, kita melihat bahwa kita harus mulai mencari, seeking out. Jadi Sulamit ini tidak bisa terus-menerus tinggal di tempat tidurnya, tinggal di keadaannya yang maunya melepaskan segala sesuatu dan beristirahat di tengah kegelapan malam. Tetapi ada satu titik di mana dia harus bangkit, dia harus meninggalkan kenyamanannya, dan dia harus menuju ke pintu itu. Nah, ketika Tuhan mau kita ini mulai bangkit mencari, dikatakan di ayat yang ke-5, tangan-tangannya ini penuh dengan mur. Mur ini merupakan gambaran dari penderitaan. Karena mur ini getah yang pahit. Ini merupakan gambaran bahwa ketika saudara dan saya mulai mencari, maka ada harga yang harus dibayar. Mungkin itu penderitaan, mungkin itu masalah, mungkin itu tubuhmu mau capek, rasanya ngantuk, tapi engkau harus bangkit mencari Tuhan. Mungkin kau meninggalkan waktu-waktu di mana engkau melakukan kesukaanmu sendiri. Nah, itulah harga yang harus kita bayar. Ketika dia pegang pintu itu, tangannya penuh dengan mur, akhirnya dia buka. Tetapi apa yang terjadi ketika dia buka? Dia melihat, loh, sudah pergi, hilang, lenyap. Dan memang Nabi Yesaya berseru di dalam Yesaya 45, dia berkata, sungguh Tuhan adalah Tuhan yang menyembunyikan dirinya. Terkadang Tuhan menyembunyikan dirinya dari kita. Dan apa yang terjadi dengan Sulamit ketika dia sudah bangkit, buka pintu, lenyap, hatinya seperti pingsan dikatakan. Kekasihnya hilang, lenyap. Dan ada saat-saat di mana saudara dan saya mungkin merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan gak dengar doa kita. Kita seolah-olah semua jeritan-jeritan kita tidak ada respon dari Tuhan. Dan kita merasa, oh Tuhan menyembunyikan mukanya terhadap masalah-masalahku. Tetapi saudara, satu titik di mana Tuhan Yesus, dia merasa Bapaknya jauh daripada dia. Dia berkata, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ ketika Yesus berseru-seru, dia merasa ditinggalkan.
dan perasaan abandonment, perasaan ditinggalkan, ini seringkali menghinggapi kita. Tapi saya mau katakan bahwa ketika Yesus dia berseru, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Justru di saat itu sebetulnya Bapa itu tidak bisa bersatu dengan Yesus karena Yesus menanggung dosa manusia. Tetapi justru di saat itu ketika dia berpisah, Bapa itu justru itu waktu di mana Bapa juga paling dekat melihat. Dia tidak bisa bersatu tapi dia melihat. Hatinya tidak bisa jauh, dia melihat bagaimana Tuhan memberikan harga yang mahal. Nah, jadi ketika saudara dan saya merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita, ketahuilah bahwa bukan berarti dia tidak melihat. Tapi justru ketika dia rasanya jauh, justru Tuhan itu sedang melihat hati kita dengan seksama. Apakah ketika Tuhan jauh dari kita, kita terus menjauh juga dari Tuhan, kita mencari yang lain? Apakah ketika Tuhan jauh dari kita, kita justru merindukan Dia, mencari-cari Dia? Justru di saat-saat itulah Tuhan melihat hatimu sampai ke kedalaman, detail-detail hatimu. Dan dikatakan di ayat yang ke-7, Sulamit mulai mencari. Dikatakan, aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Jadi ketika Sulamit ini pergi mencari kekasihnya, maka ada harga yang dia bayar. Dia mengalami penderitaan. Dia ditemui peronda-peronda, dipukuli, dilukai, dirampas barangnya. Ketika saudara dan saya mulai mencari Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka. Mungkin juga roh-roh jahat tidak suka juga. Engkau akan mulai mendapat pertentangan, mendapat halangan-halangan, mendapatkan derita. Tetapi inilah harga. Kita harus terus mencari. Dan kita akan kuat mencari ketika saudara dan saya mencari bukan sendirian tetapi bersama-sama. Dikatakan Sulamit berkata kepada putri-putri Yerusalem, gadis-gadis, oh tolong cari kekasihku. Ketika saudara dan saya mencari bersama, maka ada kekuatan yang lebih. Dan gadis-gadis Yerusalem berkata, coba toh. Kenapa kok kamu minta tolong seperti ini? Coba gambarkan kekasihmu tuh seperti apa. Dan di sini kemudian Sulamit di ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Dia mulai menggambarkan kekasihnya tuh seperti apa. Nah di sini Tuhan membawa kita untuk mulai merenungkan. Seperti apakah Tuhan itu bagimu? Seperti apakah kebaikan Tuhan bagimu? Dikatakan di ayat yang ke-10 sampai 16. Sulamit ini menggambarkan, oh kekasihku itu mukanya bersinar-sinar putih. Dan dia ada merah kemerahan. Menyolok mata di antara puluhan ribu orang. Kepalanya seperti emas, rambutnya hitam, mengombak, matanya seperti merpati. Pipinya seperti rempah-rempah. Bunga bakung di bibirnya bertetesan mur, tangannya seperti emas, perhiasan, permata. Tubuhnya seperti gading bertabur batu nilam, kakinya tiang marmer putih, bertumpu pada emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Dikatakan, he is altogether lovely. Jadi ketika saudara dan saya mulai mencari Tuhan di sini, Tuhan mulai tarik hati kita. Kita diminta merenungkan seperti apa sih Tuhan itu? Apa sih keindahannya Tuhan sehingga engkau sungguh-sungguh mencari Dia? Dan sampai engkau menyadari bahwa Tuhan itu Dia tuh segalanya, altogether lovely. Dia segalanya yang akan memuaskan kehidupanmu.
Tidak ada satu cacat pun. Ketika engkau melihat ke kedalaman mata Tuhan, di situ engkau menemukan, melihat satu ketenangan, kesetiaan, kasih. Dan di dalam pencarian ini saudara akan dibangkitkan, hatimu akan dibangkitkan. Engkau mengingat kebaikan Tuhan, mengingat siapa Tuhan. Sehingga walaupun engkau harus bayar harga, tidak apa-apa, karena yang engkau cari jauh lebih berharga. Dan yang ketiga, bukan hanya kita mencari, tapi kita juga seperti dikatakan tadi yang kita baca di pasal yang kedua, kita dipanggil, ayo bangkit dan lari, ayo bangkit, pergi bersama dengan aku. Jadi yang ketiga, bukan hanya itu, kita masuk di dalam speeding up, percepatan, lari bersama dengan Tuhan. Di dalam pasal 1 itu Sulamit yang berkata, tariklah aku, ayo kita lari bersama. Tapi di dalam pasal 2 pengantin pria yang berkata, ayo bangkit, ayo pergi bersama dengan aku 2 kali. Tuhan mengajak saudara dan saya, ayo bangkit, ayo cari Tuhan. Dan lari, bukan hanya cari tapi lari. Dan di sini Tuhan memberikan janji kepada saudara dan saya. Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibuka bagimu. Jadi ini satu janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ayo bangkit, ayo cari. Tuhan berkata, ketika kamu mau mencari, pasti kamu akan menemukan. Seringkali kita menemui orang yang dalam masalah berkata, oh aku sudah berdoa kok, tapi Tuhan enggak jawab aku. Ya aku sudah berdoa, tetapi enggak ada jawaban, enggak tahu. Habis aku sudah berdoa 1 minggu, ya udah cukup. Tapi Tuhan berkata, cari sampai kamu mendapat. Ketok sampai pintu dibukakan. Kalau doa kita belum mendapatkan jawaban, berarti kita harus terus berdoa, terus mencari. Karena janji Tuhan ini ya dan amin. Ketika engkau mencari maka kamu akan mendapatkan. Sehingga apa yang terjadi dengan Sulamit, dengan gadis-gadis, ketika mereka mencari, maka akhirnya ketemulah dengan mempelai pria. Ketika dia menemukan, maka dia tidak melepaskan sampai bersatu. Jadi saudara, Tuhan mau ketika saudara dan saya mulai mencari Tuhan, sampai kita bersekutu. Bersekutu itu communion, nempel dengan Tuhan. Ketika saudara sudah menemukan Tuhan, nempel, di sini saudara akan dibawa terbang dengan sayap Raja Wali. Bukan saudara dengan kekuatanmu, tapi Roh Kudus yang akan membawa saudara lari. Asalkan kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan bawa kita, ayo naik, ayo lari. Rohnya. Nah, kita akan melihat lari ini seperti apa. Yang pertama, ya, kita melihat di dalam Perjanjian Baru, lari ini ada bahayanya. Bisa kita lari tapi tanpa tujuan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 9, bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua berlari, tetapi hanya satu dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dapat hadiah. Jadi jangan lari tanpa tujuan. Larinya harus sesuai dengan garis. Coba di dalam pertandingan saudara mau lari ke kanan, ke kiri, ke tengah, tidak dapat hadiah, diskualifikasi. Jadi ini berbicara tentang ada jalan-jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Nggak bisa kita keluar dari jalan kebenarannya Tuhan. Dan juga dikatakan ada di dalam ayat 26, Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan aja pukul. Saudara bisa lari, tapi saudara harus tahu tujuanmu kemana. Mata kita harus melihat visi. Apa yang Tuhan mau capai di dalam hidup kita.
di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam bangsamu. Engkau minta visi. Tanpa visi, maka rakyat runtuh. Yang kedua, hati-hati jangan lari dengan percuma. Paulus, dia berkata di dalam Galatia 2 ayat yang kedua, dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, tetapi setelah itu dia pergi kepada pimpinan ya yang ada di Yerusalem, dikatakan dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Kata berusaha di situ run in vain or labor in vain. Supaya jangan selama ini aku sudah lari dengan percuma. Supaya tidak lari dengan percuma, kita harus dapat pengarahan dari para pemimpin rohani kita. Jangan kita punya telinga yang tidak mau mendengar instruksi, tidak mau mendengar masukan, teguran, disiplin. Bahaya. Jangan-jangan kita lari dengan percuma. Dan dikatakan, Paulus juga berkata, Filipi 2, sambil berpegang pada firman kehidupan, supaya aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba atau tidak percuma berlari dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus ini orang yang tahu benar bahwa dia harus lari. Karena itu dia berkata, aku kerja lebih keras. Aku bayar harga jauh lebih daripada teman-temanku. Gak apa-apa. Karena aku harus lari. Dalam pertandingan ini aku harus lari sampai akhir, sampai garis finish. Untuk berlari dengan tidak percuma harus kita berpegang kepada firman kehidupan. Ini kompas kita. Mari kita setiap saat ketika datang pada firman, maka firman itu akan membetulkan, ini loh, kamu kurang di sini. Kamu keliru di sini. Kalau kita nggak punya firman setiap hari, kita tidak bersaat teduh, kemungkinan kita bisa lari sembarangan. Kemungkinan kita larinya percuma. Padahal kita sudah melayani, kita sudah melakukan waktu-waktu, kita beri kepada pekerjaan Tuhan. Tapi tanpa firman membersihkan hati kita, lari kita bisa percuma. Dan yang ketiga, kita lihat hati-hati lari tanpa ketekunan. Saya bacakan dari Ibrani 12 ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Besetting sins, dosa yang selalu muncul lagi dalam hidup kita, yang membuat kita tuh nggak bisa lari dengan bebas. Dan berlomba dengan tekun, run with perseverance, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Inilah hidup kita. Kita bukan hidup di dalam isolasi. Tapi lihat, walaupun saudara di dalam isolasi di rumah, ada saksi-saksi. Tuhan melihat apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tertutup, mungkin di kamarmu. Tuhan melihat saksi-saksi yang sudah berjalan di dalam iman mendahului kita. Mereka melihat Musa, Elia, Daud, semuanya melihat bagaimana saudara dan saya saat ini berlari melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan lari ini harus dilakukan dengan tekun. Tanpa ketekunan kita tidak menyelesaikan dengan baik. Larilah terus sampai garis akhir. Dan apa yang terjadi saudara? Kiranya ini menguatkan hatimu ketika engkau berlari. Tuhan katakan berlari dan tidak menjadi lelah. Terus bahkan semakin kuat.
Karena ada satu janji Tuhan bahwa di dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Di dalam terjemahan lain dikatakan, He is bringing the matter to an end. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu, cutting short in righteousness, memotong waktunya dalam kebenaran. Because the Lord will make a short work on the earth. Karena Tuhan akan menyelesaikan boom, 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 boom. Selesai. Ketika Tuhan mulai gereja, maka dia lakukan boom, boom, boom. Dalam satu hari, gereja langsung berdiri 3.000. Tambah terus, ribuan. Begitu cepat Tuhan bekerja. Dan Tuhan berkata, juga di dalam akhir ini gereja akan diselesaikan. Tuhan akan menyelesaikan semua rencananya dengan cepat. Dipotong, cutting it short. Waktunya akan Tuhan percepat. Nah, betapa pentingnya bagi saudara dan saya untuk masuk ke dalam waktu jadwalnya Tuhan. Saya yakin kita nggak bisa lakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Nonsense, impossible. Tapi dengan Roh Kudus yang adalah angin daripada Tuhan. Saudara nggak bisa berlayar tanpa angin. Wah, saudara akan berusaha setengah mati. Tapi ketika ada angin, ada Roh Kudus, maka angin ini yang akan mendorong kapal saudara. Betapa pentingnya kita ini melekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan bawa saudara lari. Lari dan tidak menjadi lelah adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka yang selalu dengan ketaatan, dengan kekuatan yang kecil, Tuhan, aku mau taat, aku mau bersekutu dengan firman-Mu. Maka firman-Nya itu yang akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita sendiri tidak bisa. Kita nggak bisa lakukan. Karena itu saya mengundang saudara, dimanapun keadaanmu, mungkin engkau merasa terpisah dari Tuhan. Engkau merasa Tuhan itu jauh. Hidupmu selama ini mungkin tidak ada ibadah di gereja, ibadahnya hanya online. Mungkin engkau merasa, aduh kerohanianmu begitu jauh dari Tuhan. Tapi ini merupakan satu panggilan. Dimanapun engkau berada, biarlah suara Tuhan mulai terdengar. Ayo buka pintu. Ayo bangkit, ayo bangun. Dan biar suara Roh Kudus ini mulai menggerakkan sesuatu di dalam hatimu untuk engkau bertindak. Walaupun engkau harus bayar harganya. Karena harga yang kita bayar tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Harta yang akan engkau dapatkan itu tidak pernah sebanding dengan pengorbanan kita di dunia ini. Kapan kita mau berdoa? Kapan kita mau berpuasa? Ya saat ini. Ini waktunya saudara berdoa. Waktunya engkau berpuasa. Waktunya kita mencari Tuhan. Buat keputusan di dalam hatimu. Aku mau taruh jam sekian untuk bersendiri dengan Tuhan. Bersendiri dengan firman Tuhan. Walaupun sekarang banyak sekali godaan. Begitu Anda pegang handphone, begitu Anda buka handphone, lebih dulu daripada Anda buka firman. Waktumu bisa habis dengan buka handphone, betul? Mulai buka aja keluar dari situ sudah lama. Betapa ini bisa mengambil waktu yang kita sudah mau berikan kepada Tuhan. Pegang handphone langsung habis waktunya. Hati-hati, mari kita mau tahu bagaimana kita harus bijaksana di hari-hari ini.
Tuhan yang akan memberikan kekuatan pada kita. Roh Kudus sanggup, walaupun engkau harus melawan arus. Ada kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Dan engkau tahu, engkau mendengar hati kami yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami mau mencari engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus teguh, kami berlari dengan tekun. Dalam perlombaan ini tekun. Tidak berlari sembarangan, tapi berlari dengan tujuan. Untuk mendapatkan engkau, untuk melekat bersatu dengan engkau. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, bagi negara dan bangsa kami Engkau berkati Tuhan, supaya negara kami boleh bangkit dari keadaan ini Tuhan. Bahkan juga umat-Mu di mana-mana di seluruh dunia boleh bangkit bersama-sama, berdoa bersyafaat bagi bangsa mereka. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Walaupun mungkin kadang kami merasa Engkau jauh, tapi sungguh Engkau melihat, Engkau mendengar. Terutama saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Darah Yesus sanggup memulihkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar hembusan dari Roh Kudus itu berhembus. Memberikan kehidupan, nafas kehidupan berhembus. Memberikan nafas dari Tuhan, mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami arahkan hati kami saat ini. Karena berkat yang terbaik adalah berkat yang dari atas. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Gunung batu, keselamatan